Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang wawasan Nusantara, yang disusun oleh Andre Widiatmoko, Joko Prastyo Solihatun, dan Muhammad Lukman AAA. 1. Pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas, yang berarti pandangan, tinjauan atau penglihatan indrawi. Selanjutnya muncul kata mawas yang berarti memandang, meninjau atau melihat. Wawasan Nusantara berarti pula cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan yang serba beragam dan bernilai strategis, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Yang kedua, hakikat wawasan Nusantara. Pada hakikatnya, masyarakat Indonesia secara keseluruhan adalah tulang punggung keberagaman sekaligus kesatuan bangsa Indonesia itu sendiri. Oleh karenanya, masyarakat diimbau untuk memiliki pengetahuan tentang bangsanya dan memandang kesatuan serta keberagaman sebagai substansi kehidupan berbangsa. Dengan demikian, cara berpikir, sikap, dan tindakan masyarakat secara keseluruhan harus berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara. Apa itu kepentingan bangsa dan negara? Jawaban singkatnya adalah keutuhan dan kesatuan wilayah nasional. Dan yang ketiga, asas wawasan Nusantara dibagi menjadi 6, yaitu kepentingan yang sama, keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama, dan kesetiaan. Kepentingan yang sama yaitu memiliki satu visi, satu orientasi. Keadilan yaitu distribusi hasil kerja keras yang proporsional. Kejujuran yaitu kesesuaian antara kata-kata dan tindakan. Solidaritas yaitu bersimpati dan berempati dalam menjaga kesatuan dan persatuan nasional. Kerjasama yaitu bekerja sama secara strategis demi mencapai tujuan nasional. Yang terakhir, kesetiaan yaitu loyalitas pada kesepakatan nasional yang dibuat sejak bangsa Indonesia berdiri. Kedudukan wawasan Nusantara. Pancasila sebagai falsafah ideologi bangsa negara berkedudukan sebagai landasan ideal. UUD 1945 adalah landasan konstitusi yang berkedudukan sebagai landasan konstitusional. Sebagai visi yang berkedudukan sebagai landasan visional. Ketahanan nasional sebagai konsepsi yang berkedudukan sebagai landasan konsepsional. Yang kelima, fungsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala jenis kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keenam, tujuan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia yang lebih mementingkan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku, bangsa, dan atau daerah. Hal tersebut bukan berarti menghilangkan kepentingan-kepentingan individu
kelompok suku bangsa atau daerah. Yang ketujuh, geopolitik. Menurut istilah, geopolitik ini berasal dari kata geo, juga politik. Geo ini artinya adalah bumi dan politik berasal dari bahasa Yunani yaitu politeia. Poli ini ialah sebagai kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri dan juga teia artinya urusan. Pengertian geopolitik adalah ilmu atau studi mengenai penyelenggaraan negara yang tiap-tiap kebijakannya itu dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau daerah pada suatu negara. Sehingga bisa disimpulkan kalau geopolitik ini merupakan sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan serta juga strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik. Geopolitik ini dapat disebut juga dengan sebutan wawasan Nusantara. Yang ke-8 yaitu wawasan Nusantara sebagai geopolitik. Wawasan nasional Indonesia ini dijiwai dan dibentuk berdasarkan pemahaman kekuasaan bangsa Indonesia yang didasarkan pada filsafat Pancasila. Pemikiran kewilayahan Selain itu, wawasan Indonesia terbentuk dan terpengaruhi oleh geopolitik Indonesia yang didasarkan pada pemikiran kewilayahan dan kehidupan bangsa Indonesia itu sendiri. Sebab dasar dari pemikiran wawasan nasional Indonesia atas dasar pemikiran berdasarkan filsafat, sosial budaya, kewilayahan, dan juga kesejahteraan. Geopolitik merupakan sebuah pertimbangan dasar di dalam penyelenggaraan negara yang didasarkan pada letak geografisnya. Indonesia yang merupakan negara, kepulauan, dan bangsa yang sangat majemuk punya geopolitik tersendiri yaitu wawasan Nusantara. Untuk itulah wawasan Nusantara menjadi cara pandang bangsa Indonesia pada lingkungan sekitarnya. Bangsa Indonesia menjadikan wawasan Indonesia ini sebagai visi dan juga perwujudan dalam kebinekaan atau keberagaman yang terdapat di Indonesia. Hakikat dari wawasan Nusantara sendiri yaitu menyatukan perbedaan dan juga batasan wilayah dari Sabang sampai Merauke. Dengan begitu dapat terwujud negara kesatuan Republik Indonesia yang bersatu utuh untuk mencapai tujuan yang sudah dicanangkan bangsa Indonesia. Yang terakhir, kesimpulan. Wawasan Nusantara ialah pandangan untuk menjadi bangsa yang satu dan utuh dalam satu republik mencapai tujuan, maka diperlukan kesatuan Republik Indonesia. Untuk mencapai tujuan diperlukan satu paham geopolitik dan dikembangkan menjadi wawasan Nusantara dan diwujudkan sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Kesatuan wawasan Nusantara ini dilakukan dengan cara desentralisasi dan penyelenggaraan pemerintah. Sekian dari kami kelompok 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.